Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang insya Allah penuh barakah ini, mari sama-sama kita isi, kita manfaatkan dengan mengaji, dengan harapan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan cahaya ilmu dan petunjuknya kepada kita semuanya, dan dengan harapan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti kita semuanya mendapat syafaat junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asaddul a'mali salasun, zikrullahi ta'ala ala kulli halin, wa muwasatil ahi mimmalika, wa insaful fakiri al-ba'isi min nafsika. Asyadul a'mali, lebih berat-beratnya amal kebaikan. Salasun, itu ada 3. Zikrullahi ta'ala, 1, zikir kepada Allah yang maha luhur. Ala kulli halin, atas tiap-tiap keadaan. Wa muwasatul ahi, dan menolong atau membantu saudaranya. Min malika, dari hartamu. Wa insaful fakiri, dan menjadi pelayan orang-orang fakir. Al-ba'isi, yang sangat membutuhkan. Min nafsika, dari dirimu sendiri. Junjungan kita Rasulullah SAW bersabda, beliau memberikan sebuah penjelasan akan berat-beratnya amal, sulit-sulitnya amal kebaikan untuk dilakukan oleh kita sebagai manusia biasa pada umumnya. Apa sajakah 3 perkara tersebut? Yang pertama yaitu zikrullahi ala kulli halin, berzikir, mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap keadaan. Sebagaimana yang sama-sama kita maklumi, kita sebagai umat manusia biasa, tentu banyak mengalami berbagai macam hal, kejadian dalam hidup kita kesehariannya. Terkadang juga mengalami kebahagiaan, kadang juga mengalami kesedihan, kadang juga diberikan keluasan rezeki, kadang juga diberikan kesempitan rezeki, kadang juga tertawa, tersenyum, kadang juga menangis, sedih dan prihatin, dan lain-lain sebagainya. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan prihatin ataupun bahagia, dalam keadaan luas ataupun sempit, dalam hal ini
jikalau kita mampu melaksanakan sebuah kebaikan berupa zikir keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu sangat luar biasa dan sangat istimewa bagi siapapun yang mampu melakukannya. Seandainya Allah sedang memberikan kita keluasan, kebahagiaan, kedamaian, tetap kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Apa itu mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, ataupun takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ataupun tasbih, subhanallah, subhanallah, ataupun tahlil, la ilaha illallah, dan segala macam bentuk zikir-zikir yang lainnya, yang pada intinya kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun ketika dalam keadaan sedih prihatin, terutama apalagi keadaan ini justru kita lebih mendekatkan diri lagi, lebih berusaha semaksimal mungkin untuk senantiasa mengingat keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dalam keadaan bahagia kita bisa berzikir kepada Allah, jika dalam keadaan sedih kita pun tetap konsisten, istiqamah, hati kita, bibir kita selalu mengingat dan menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh kita termasuk golongan orang-orang yang luar biasa yang mampu melaksanakan sebuah amal ibadah yang disebut oleh junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salah satu di antara amal yang berat, yang sulit untuk dilakukan oleh manusia pada umumnya. Ini yang pertama, berat-beratnya amal kebaikan, yaitu mengingat Allah, zikir kepada Allah dalam keadaan apapun. Kemudian yang kedua, yaitu wa muwasatul ahi mimmalika, membantu saudara-saudara kita yang memang membutuhkan perhatian dan uluran tangan kita masing-masing. Seandainya kita diberikan kesehatan oleh Allah, kita diberikan rezeki yang lebih, sementara kita mengetahui ada saudara kita, saudara di sini baik saudara itu saudara sekandung, mungkin saudara masih ada hubungan darah, saudara seiman seislam, saudara sebangsa setanah air, dan sesama makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mata kita melihat saudara kita ada yang membutuhkan bantuan kita, membutuhkan hajat-hajat kehidupan yang belum terpenuhi, terutama dalam hal yang sangat dasar, yaitu dalam hal ekonomi misalkan, tempat tinggal, ataupun yang lain-lainnya, kita pun dengan berusaha semaksimal mungkin, sebisa mungkin, setulus dan seikhlas mungkin membantu saudara-saudara kita agar supaya mereka mendapatkan kebahagiaan atas bantuan yang telah kita berikan kepadanya. Ini pun juga sulit, sebab pada umumnya manusia itu memiliki sifat bakhil atau pelit, hubbud dunya yang berlebihan, atau pada umumnya manusia itu terutama di zaman-zaman akhir semacam ini terkesan banyak sekali orang yang individualis, kamu, saya, hidup masing-masing tanpa mempedulikan, tanpa adanya rasa peduli kepada sama, mati empatinya, tidak ada jiwa sosial dalam dirinya, sehingga mau tetangganya, mau saudaranya kekurangan, kelaparan, kesakitan, butuh bantuan, tidak ada respon sama sekali. Memang ini sangat berat menurut hadis Rasulullah SAW tadi. Akan tetapi jikalau kita ada kemauan, ada keinginan, senantiasa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan pertolongan, taufik, supaya bisa membantu saudara-saudara kita, insya Allah kita sendiri pun
baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sulit, tidak akan berat untuk membantu saudara-saudara kita semampu dan sebisa kita sesuai dengan kapasitas kemampuan kita masing-masing. Kalau kita bisa melakukan ini semuanya, sungguh luar biasa. Kita pun juga termasuk orang-orang yang mampu melakukan amal kebaikan yang sangat sulit untuk dilakukan manusia pada umumnya. Ini yang kedua, berat-beratnya amal, yaitu membantu saudara kita dengan harta kita yang kita miliki. Kemudian yang ketiga, wa insaful fakiri al-baisi min nafsika, membantu dengan menjadikan posisi kita sebagai khadim, sebagai pelayan untuk orang-orang fakir yang betul-betul membutuhkan. Ini pun juga tidak kalah sulitnya dengan yang kedua tadi. Justru malahnya tidak hanya kita membantu sebatas membantu saja, setelah itu sudah tidak. Justru kita menjadikan posisi sebagai pembantu, sebagai khadim, pelayan, melayani kebutuhan, hajat orang fakir yang betul-betul membutuhkan bantuan kita. Ketika kita diberikan rezeki yang banyak, tentu dengan harta yang kita miliki, diberikan kesehatan dengan tenaga kita, diberikan pikiran dengan pikiran kita, jiwanya, hartanya diperuntukkan untuk orang-orang fakir yang betul-betul membutuhkan. Empatinya begitu besar kepada sesama, tidak pandang itu saudara sendiri, tidak pandang itu hanya tetangga, tidak pandang itu orang lain, ya. Ketika matanya melihat orang fakir betul-betul membutuhkan, ya, sangat membutuhkan bantuan orang lain, maka orang ini tergerak hatinya untuk membantu sebisanya, gimana orang fakir tersebut lepas dari kefakirannya dan menjadi orang-orang yang bahagia, asbab atau sebab terbantunya orang-orang yang bersedia menjadi pelayan bagi orang-orang fakir. Ini juga lebih sulit, tetapi insya Allah jika semua dilakukan dengan niat, dengan tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya akan bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, jikalau tiga perkara ini, berat-beratnya amal perbuatan ini bisa kita lakukan. Yang pertama, zikir kepada Allah dalam keadaan apapun. Yang kedua, senang membantu saudaranya. Yang ketiga, menjadikan pembantu atau menjadikan diri kita sebagai khadim, pelayan untuk orang-orang fakir yang betul-betul membutuhkan. Insya Allah kita akan menjadi orang yang soleh dan soleha. Kita akan menjadi orang yang pribadi, yang berkualitas, baik di sisi manusia, terlebih-lebih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah kelak di yaumil qiyamah nanti kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah akan mendapatkan syafaat junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit yang Al-Fakir dapat sampaikan. Namun demikian, mudah-mudahan dapat dimengerti dan difahami, dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita termasuk golongan orang yang selamat fid dini wa dunya hattal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.